adik-adik, apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Halo adik-adik, minggu ini adik-adik bakal ditemani sama Kak Joya dan juga Kak Ongan yang bakal mengiringi IMPA kita pada minggu ini. Oke, sebelum kita memulai IMPA, baiknya kita saat teduh dulu nih adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu dulu nih, biar adik-adik makin semangat impanya. Oke, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 244 dengan judul Hatiku Senang. Pada tahu semua kan lagunya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya, kita nyanyi yang keras, oke? 1, 2, 3. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Ia juga rajaku. Hatiku senang, Ia juga rajaku. Nah, adik-adik, setelah menyanyi tadi, kita mau doa pembuka dulu yuk untuk membuka IMPA kita pada minggu ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami kembali lagi kepadamu saat ini dalam ibadah IMPA online kami. Tuhan Yesus, berkatilah IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Semoga bisa berjalan dengan baik dan adik-adik klien kami dapat mendengar dan juga melakukan firman yang akan dibawakan oleh kakak layan nanti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 136, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Judulnya Kitab Suci Hartaku. Tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng, kita nyanyi yang semangat, suaranya yang keras. Oke, 1, 2, 3. Kitab suci hartaku, harta yang tak ternilai, olehmu terungkaplah siapapun sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan yuk. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak kita persiapkan dulu Alkitab dan hati kita. Tentunya kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Cikita. Engkau berkati Tuhan Yesus, Kak Cikita, Engkau berikan hikmat agar boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Engkau berkati kami, agar kami juga boleh tidak hanya mendengar, tetapi boleh melakukan apa yang firman-Mu perkatakan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah dipersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Perjanjian Baru ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, ceritanya seperti apa oleh Kak Cikita. Silahkan Kak Cikita. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini bertemu lagi bersama Kak Cikita di Ibadah Minggu Pelayanan Anak. Tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dengan Kak Stefani. Sekarang Kak Cikita mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Kak Cikita punya cerita nih buat adik-adik. Adik-adik duduk yang rapi dan yang manis ya. Sekarang Kak Cikita punya cerita buat adik-adik. Adik-adik bisa lihat di sebelah kiri Kak Cikita ada gambar seorang anak laki-laki. Dia berpenampilannya sangat bagus ya, bajunya ya adik-adik rapi, dan dia juga memegang handphone di tangannya. Dia bernama Nino. Nah, di sebelah kanan Kak Cikita ada lagi nih gambar anak seorang laki-laki adik-adik. Dia bernama Doni. Kalau kita lihat ya adik-adik, bajunya sangat sederhana ya, tidak seperti Nino. Nah, suatu hari secara bersamaan Nino dan Doni bertemu dengan seorang pengemis yang sedang kelaparan. Adik-adik tahu apa yang akan dilakukan Nino dan Doni kepada pengemis itu? Nah, kalau Nino, dia membeli banyak sekali makanan, tapi hanya dia makan untuk dirinya sendiri, tidak memberi pengemis itu makanan ya. Tapi kalau Doni, beda ceritanya nih adik-adik. Doni ini hanya mempunyai uang 2.000 di kantong bajunya. Apa yang dilakukan Doni adik-adik? Dia pergi ke warung, dia membeli 2 roti, dan yang dilakukan Doni adalah roti yang satu dia berikan kepada pengemis yang sedang kelaparan itu, dan yang satu lagi dia makan. Nah, dan Nino melihat kejadian itu lalu bertanya kepada Doni begini, kenapa kamu memberikan satu roti itu kepada pengemis, padahal kan bisa kamu makan karena kamu hanya mempunyai 2 roti. Tapi Doni menjawab gini adik-adik, karena aku mau berbagi apa yang aku punya saat ini Nino.
Nah, dari situlah kita mau belajar dari Doni dan Nino. Adik-adik, dari cerita Nino dan Doni tadi serta firman Tuhan kita pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa bagaimana kita pengikut Tuhan Yesus harus mempunyai hati dan perilaku yang selalu mau berbagi. Dalam pembacaan Alkitab kita, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang merupakan jemaat yang kaya secara materi, namun disayangkan ketika jemaat di Yerusalem sedang membutuhkan bantuan, justru jemaat di Korintus tidak tergerak hatinya untuk menunjukkan kepeduliannya kepada mereka. Tapi di sisi lain, jemaat Makedonia yang tidak diperhitungkan untuk membantu jemaat di Yerusalem karena kondisi jemaat di Makedonia yang sedang mengalami penderitaan atau kesulitan, justru mereka telah mengambil bagian terlebih dahulu untuk membantu jemaat di Yerusalem. Mereka memberikan apa yang mereka punya saat itu. Ya, adik-adik, Rasul Paulus juga mengajak jemaat untuk mengingat bahwa kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam hidup jemaat harus dibagi kepada semua orang. Karena itu melalui 2 Korintus 8 ayat 1-9 kita mau diingatkan kembali bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa meneruskan kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Adik-adik, mari kita belajar menjadi anak-anak yang selalu siap meneruskan kasih karunia Allah yang kita rasakan kepada semua orang. Contohnya seperti adik-adik bisa menyisihkan uang jajannya untuk persembahan, atau adik-adik juga bisa membagikan masker kepada orang-orang di sekitar adik-adik jika adik-adik mempunyai masker yang berlebih, atau adik-adik juga bisa membagikan apa yang adik-adik punya di rumah kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar adik-adik. Seperti pada Amsal 3 ayat 27 yang berbunyi, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Mari kita belajar dari ayat ini dan dari 2 Korintus bahwa mari kita berbagi apa yang kita punya saat ini. Dan ayat tersebut, Amsal 3 ayat 27 menjadi ayat hafalannya adik-adik ya. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, adik-adik. Kita bertemu lagi bersama Kak Stefani. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman dari Kak kita, semoga firmannya tidak hanya adik-adik dengarkan, tetapi adik-adik boleh lakukan dimanapun adik-adik berada supaya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Nah, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan, kemudian boleh di-share via WhatsApp ke kakak layan di sektor adik-adik masing-masing. Nah, sekarang kita mau tutup firman kita mau tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, dan biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tetapi boleh kami lakukan dalam hidup kami masing-masing, dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu yang senantiasa kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga kakak layan kami, yang menyampaikan firman-Mu agar tetap boleh melayani-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firmannya selesai. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, gimana nih firman yang dibawakan kakak lainnya tadi? Pada dengar kan pastinya? Dan tadi cerita yang dibawakan juga ingat-ingat nih pesan-pesannya apa nih yang tadi dibilang sama kakak layannya. Jangan lupa dilakukan juga biar jadi anak Tuhan yang baik. Oke, sama aktivitasnya juga. Tadi apa ya aktivitasnya disuruh sama kakak layannya nih? Jangan lupa dibuat juga nih, oke? Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 205, bait yang pertama dan bait yang kedua dengan judul Aku Suka Berbagi. 1, 2, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Ku pun pada Tuhanku ku berikan persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang
kita sudah sampai nih di penghujung IMPA kita minggu ini. Sekarang pengumumannya seperti biasanya kita masih ibadah secara online nih atau secara daring di kanal YouTube DPIB Zebat Bogor. Dan juga untuk aktivitas adik-adik nih, nanti adik-adik bisa kerjakan juga nih aktivitasnya yang berupa video ataupun gambar. Terus nanti bisa minta tolong nih sama mama papanya, tolong kirimkan nih video maupun fotonya ini ke kakak layan masing-masing sektor. Oke. Untuk IMPA kita pada minggu ini kita mau doa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik ya adik-adik semuanya. Oke. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau kami telah menyelesaikan IMPA kami pada minggu ini. Tuhan sertai adik-adik klien kami Tuhan yang sudah membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Semoga adik-adik klien kami dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan selalu menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Tuhan sertai keseharian kami masing-masing Tuhan dalam kondisi pandemi ini. Semoga kami sehat selalu dan Tuhan jaga kami selalu. Dalam tangan-Mu kami berdoa dan memohon. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Oke, adik-adik, IMPA kita minggu ini telah selesai. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Amin. Terima kasih. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.